Halo Bapak dan Ibu guru hebat, bersama saya Safriyadin, Sobat Inspiratif Arkas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, di edisi Halo Bos, kita akan membahas tentang penyusunan RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan menggunakan Arkas 4 versi terbaru. Pada penyusunan RKAS kali ini, kita akan menyusun sesuai dengan perencanaan berbasis data dan prioritas rekomendasi pada rapor pendidikan. Bagaimana langkah-langkah penyusunannya? Mari kita simak video berikut ini. Baik Bapak Ibu, langkah pertama adalah kita akan mengakses rapor pendidikan yang terbaru untuk masing-masing satuan pendidikan. Adapun cara untuk mengakses rapor pendidikan adalah kita menggunakan dengan akun belajar kita masing-masing, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Dan langsung saja kita menuju ke browser, bisa menggunakan Google Chrome Bapak Ibu. Silakan mengetikkan raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Inilah tampilan awal dari rapor pendidikan yang kita bisa akses menggunakan akun belajar kita masing-masing. Pada tampilan di sini ada ringkasan, unduh, glosarium maupun pusat bantuan. Adapun ringkasan kondisi satuan pendidikan di tahun 2023 dijelaskan secara ringkas. Di sini dibandingkan tahun 2022, kemampuan literasi di sekolah kami mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, karakter menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Dan lain sebagainya, ini adalah ringkasan dari kondisi satuan pendidikan kita di tahun 2023. Kemudian langkah untuk mengunduh, kita langsung ke pilihan unduh. Maka di sini akan muncul beberapa fitur ya, satu file Excel yang terdiri dari 6 bagian, meliputi laporan rapor pendidikan, kemudian seluruh rekomendasi PBD atau perencanaan berbasis data, kemudian ada panduan membaca rekomendasi PBD, ada juga prioritas rekomendasi PBD, lembar RKT maupun lembar kerja Arkas. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan memilih tahun. Di sini disediakan tahun 2022 dan 2023. Kita pilih yang paling terbaru yaitu 2023 dan kita akan mengklik unduh rapor pendidikan. Setelah diunduh dalam bentuk format file Excel, maka kita akan mendapatkan rapor pendidikan terbaru. Di sini ada 6 sheet, mulai dari laporan rapor, panduan membaca PBD, prioritas rekomendasi, seluruh rekomendasi, kemudian yang kelima adalah lembar kerja RKT, dan yang keenam adalah lembar kerja Arkas. Baik Bapak Ibu, untuk penyusunan Arkas tahun 2024 ini menggunakan Arkas versi 4, maka yang kita perhatikan adalah pada sheet ke-3 yaitu prioritas rekomendasi, dan juga pada sheet ke-5 dan juga sheet ke-6. Langsung kita menuju sheet ke-3 yaitu prioritas rekomendasi. Di sini adalah prioritas-prioritas dari identifikasi refleksi benahi yang kita dapatkan pada hasil rapor pendidikan di tahun 2023. Di sini kita hanya beri contoh untuk kemampuan numerasi, misalnya di sekolah contoh ini ada capaiannya masih rapornya merah dengan skornya yang masih rendah, maka akar masalah di refleksi ini adalah kompetensi pada domain aljabar. Kemudian pada benahinya di sini ada program benahi, inspirasi kegiatan benahi, kemudian tautan referensi maupun contoh kegiatan Arkas. Ini merupakan hanya opsional yang kita bisa ikut sesuai dengan prioritas rekomendasi pada perencanaan berbasis data di rapor pendidikan. Di sini untuk kegiatan BOS regulernya, misalnya pada kemampuan numerasi ini, disarankan yang pertama pengembangan diri terkait numerasi melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, kemudian pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam penguatan pembelajaran numerasi, dan juga pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar numerasi secara efektif.
Dan juga selain kegiatan BOS reguler, ada juga kegiatan BOP kesetaraan, disertai dengan masing-masing contoh kegiatan yang kita bisa lakukan pada lembar kegiatan ARKAS nanti. Kemudian pada kegiatan numerasi yang lain, misalnya pada metode pembelajaran, di sini juga disarankan beberapa prioritas rekomendasi. Kita akan melihat rapor-rapor yang masih bertanda merah maupun bertanda kuning. Di sini ada kualitas pembelajaran dan juga kemampuan literasi murid yang masih dalam bentuk merah. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Dari prioritas rekomendasi ini, Bapak Ibu, kita akan menyusun ke dalam lembar kerja tahunan atau RKT, rencana kerja tahunan. Nah, pada RKT ini Bapak Ibu, yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian refleksi akar masalah, benahi kegiatan dan juga penjelasan kegiatan, serta apakah kegiatan ini membutuhkan biaya atau tidak. Kita contoh pada kemampuan literasi, misalnya pada prioritas rekomendasi. Di sini hal yang perlu kita benahi, ya, refleksi akar masalahnya adalah kompetensi membaca teks informasi. Ya, di sini masih sangat atau masih dalam merah. Maka satuan pendidikan dapat meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di platform Merdeka Mengajar. Adapun kegiatan di ARKAS yang bisa direkomendasikan yaitu pengembangan diri terkait literasi melalui PMM, pelaksanaan kegiatan pengembangan minat baca peserta didik, serta pemberdayaan perpustakaan. Ini untuk kegiatan BOS reguler. Sementara untuk kegiatan pada lembar kerja tahunan atau rencana kerja tahunan RKT, Bapak Ibu tinggal masukkan kembali identifikasi masalahnya adalah kemampuan literasi, kemudian refleksi akar masalah adalah kompetensi membaca teks informasi. Benahinya di sini kita perlu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Ini sesuai dengan prioritas ini, tinggal kita pindahkan ya. Semua yang berkaitan dengan program benahi ini kita tinggal pindahkan ke sheet rencana kerja tahunan. Kemudian untuk kegiatannya, yang pertama kita coba ambil pengembangan diri terkait literasi melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian kegiatan yang kedua kita lakukan pengembangan komunitas belajar terkait literasi dan juga pengembangan kemampuan literasi kelas rendah dan kelas tinggi. Misalnya untuk pengembangan diri terkait literasi ini Bapak Ibu, guru pada penjelasan kegiatan kita bisa tambahkan guru mengikuti pelatihan mandiri terkait literasi di platform Merdeka Mengajar. Di rencana kerja tahunan ini kita minimal 3 topik setiap bulan dan lengkap dengan aksi nyata. Ini minimal Bapak Ibu yang kita rencanakan di rencana kerja tahunan atau RKT. Apakah kegiatan ini membutuhkan biaya? Jika tidak, maka Bapak Ibu silakan ketikkan tidak. Kemudian misalnya yang kedua, pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait literasi pada komunitas KKG. Di sini kita punya komunitas belajar setiap bulan, ya, biasa kita agendakan 1 kali atau 2 kali pertemuan sesuai dengan jadwal komunitas belajar. Jika ini membutuhkan biaya, maka Bapak Ibu silakan ketikkan iya pada kolom ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga tinggal pindahkan yang pertama urutan prioritas mulai dari rapor yang berwarna merah. Kemudian jika ada yang berwarna kuning, silakan di urutan yang berikutnya. Ini kita pindahkan sesuai dengan prioritas rekomendasi tersebut. Setelah Bapak Ibu menyusun semua rencana kerja tahunan ini, mulai dari kemampuan literasi, numerasi, dan lain sebagainya, Bapak Ibu lihat kembali di kolom paling terakhir di sini, apakah kegiatan ini membutuhkan biaya atau tidak. Jika membutuhkan biaya, maka Bapak Ibu akan pindahkan kegiatan-kegiatan atau program kegiatan tersebut pada lembar kerja ARKAS. Ini adalah contoh lembar kerja ARKAS. Di sini rujukan yang Bapak Ibu bisa ambil dari dokumen rencana kerja tahunan yang memerlukan anggaran. Kegiatan yang tidak membutuhkan biaya lainnya tetap dilaksanakan meski tidak membutuhkan biaya yang kita masukkan pada ARKAS ini. Yang pertama adalah peningkatan
literasi sesuai dengan kegiatan yang tadi. Jika membutuhkan biaya, maka biaya apa saja kita perlu uraikan secara jelas. Misalnya tadi di bagian literasi, kegiatannya pengembangan komunitas belajar terkait literasi. Kemudian di penjelasan kegiatannya, pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait literasi pada komunitas belajar KKG. Misalnya setiap bulan, ini kita tinggal kopikan sesuai dengan lembar kerja tahunan yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu yang di sini perbedaannya pada uraian kegiatan. Nah, uraian kegiatan misalnya pada kegiatan komunitas belajar, apa yang perlu kita siapkan? Misalnya transportasi kegiatan komunitas setiap guru, maka dirincikan secara detail. Apabila hanya 9 guru, maka 9 kali 12 contohnya adalah 108 dengan satuannya OK atau orang kegiatan. Artinya 9 orang guru dikali dengan 12 kegiatan. Kemudian 1 kali kegiatan untuk harga satuan, misalnya, ini hanya misalnya Bapak Ibu, Rp35.000, maka otomatis jumlah totalnya di sini adalah 108 dikali dengan Rp35.000, maka kita akan mendapatkan jumlah total. Selain itu, kita juga selain transportasi, Bapak Ibu juga bisa memasukkan snack kegiatan, honorarium narasumber, dan lain sebagainya, tergantung dari kegiatan yang Bapak Ibu susun pada rencana kerja tahunan yang sudah kita pindahkan ke lembar kerja RKAS ini. Dari lembar kerja RKAS ini, Bapak Ibu bisa menyusunnya ke dalam RKAS 4 versi terbaru. Nah, di aplikasi RKAS ini kita langsung buka Bapak Ibu. Langkah awal untuk masuk ke aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, kita menggunakan RKAS 4. Ini adalah tampilan awal dari RKAS 4. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa menu di sini, mulai dari penganggaran, penatausahaan, dan juga arsip. Pada penganggaran yang akan kita fokuskan untuk penyusunan rencana kerja atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Di sini sudah kita siapkan tadi sheet berkaitan dengan lembar kerja RKAS. Lalu pada uraian kegiatan ini dan juga kegiatannya akan kita pindahkan ke RKAS. Cara, jika Bapak Ibu pertama kali belum aktivasi untuk RKAS tahun 2024, maka langkah awalnya adalah Bapak Ibu mengaktifasi kertas kerja tersebut. Setelah diaktifasi, pada kertas kerja BOSP reguler 2024 di sini Bapak Ibu bisa membuka ya, juga menghapus dan juga bisa mencetak. Di sini kita buka dulu. Akan tampak di sini ya, total pagu anggaran selama 1 tahun sengaja kami tutup. Kemudian di sini ada panduan, Bapak Ibu wajib menganggarkan minimal 50% dari dana tersedia di tahap 1 di bulan Januari sampai Juni. Kemudian pastikan Bapak Ibu membuat anggaran berdasarkan juknis BOSP terbaru, dan juga Bapak Ibu harus menghabiskan seluruh pagu anggaran untuk bisa mengajukan pengesahan. Nah, di sini juga ada menu tambah kegiatan, perbarui kegiatan ya, perbarui data yang diambil dari markas maksudnya. Kemudian kita bisa mencari dan juga mereview secara detail anggaran yang telah kita susun, dan juga kita bisa mengajukan pengesahan jika seluruh pagu anggaran sudah kita habiskan. Misalnya transportasi, terkait apa? Tadi sudah dengan honorarium, misalnya transportasi, Bapak Ibu bisa menuliskan di sini tentang kegiatan literasi misalnya. Literasi, peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Kemudian berkaitan dengan transportasi, maka Bapak Ibu bisa tuliskan di sini perjalanan dinas ya, dalam kota atau dalam daerah. Kemudian uraian kegiatannya di sini untuk kegiatan apa Bapak Ibu untuk perjalanan dinas. Bisa di sini sudah disediakan beberapa kegiatan, misalnya biaya transportasi kegiatan pelatihan TOT literasi dasar tingkat kabupaten. Maka Bapak Ibu tinggal pilih harga satuannya, misalnya Rp500.000. Bapak Ibu tinggal ketikkan di harga satuan, kemudian dianggarkan untuk bulan berapa.
Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Misalnya yang ikut kegiatan tersebut 3 orang guru, ya 3 orang, ya satu orangnya Rp500.000. Jika kegiatan ini tidak di bulan Januari, misalnya di bulan Maret, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu Bapak Ibu tinggal masuk ke anggaran. Maka akan secara otomatis anggaran tersebut akan masuk ke dalam Arkas 4 ini. Sangat mudah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menginput semua sesuai dengan kesepakatan dan juga juknis yang berlaku sampai dengan anggaran atau pagu anggaran di tahun tersebut sampai Rp0, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk mengklik ya ajukan pengesahan. Pada saat Bapak Ibu mengajukan pengesahan, maka di dinas akan mengkonfirmasi apakah RKA tersebut disetujui ataupun direvisi kembali. Jika disetujui, maka Bapak Ibu siap-siap untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu misalnya untuk pencairan dana BOSP tersebut. Dan jika kembali direvisi, maka Bapak Ibu bisa melakukan revisi atau perbaikan sesuai dengan petunjuk dari dinas. Sangat mudah Bapak Ibu untuk menambahkan kegiatan ya atau penyusunan RKAS di Arkas 4, dan juga kita berdasarkan hasil rekomendasi, prioritas rekomendasi perencanaan berbasis data sesuai dengan rapor pendidikan. Demikian video yang bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan salam untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada.